Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel Atin Hati. Ini asli Indonesia yang lagi menonton di Taiwan. Sebelum video dimulai, saya ucapkan banyak terima kasih sama yang udah menonton, yang udah subscribe, yang udah mendukung channel Atin Hati ini. Semoga diberikan umur panjang, rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah guys, pada kesempatan kali ini saya nggak makan ya. Ini saya cerita saya awal mula ke Taiwan ya guys ya. Minum dulu deh. Waktu ke Taiwan saya dari proses sampai terbang itu saya 4 bulan seminggu ya. Itu terbang ke Taiwan. Nah, di prosesnya itu di asrama saya 4 bulan seminggu. Nah, kan prosesnya itu banyak ya guys, apa yang prosesnya banyak ya, dari pasporan, pokoknya macam-macam deh. Belajar bahasa. Nah, ini yang saya bahas, belajar bahasa ya. Saya tidak menguasai bahasa semuanya gitu ya, tahu semuanya itu enggak tahu lah, enggak paham lah. Pokoknya saya ke Taiwan itu ke luar negeri itu niatnya cuma naik tekad sama pura-pura pintar gitu. Pura-pura pintar guys. Ya habis gimana, kan kita belum, itu kan harus belajar gitu ya. Terus tahap belajarnya itu kalau misalkan kita diajak itu belum tentu ke ini gitu ya. Nah, dari situ saya belajar bahasa itu sebulan itu enggak tahu sama sekali. Enggak tahu sama sekali. Ya pokoknya ya dari 1 bulan enggak tahu sama sekali ya, dalam itu saya berusaha gitu ya, pengen tahu gitu ya gimana caranya biar saya menguasai bahasa Mandarin. Tapi enggak segampang itu menguasai bahasa Mandarin. Ini dari soal bahasa ya guys. Pokoknya ribet deh ya. Sampai saya itu minum Serebropril XL gitu ya, habis 4 pak. Tapi ya alhamdulillah sih ada hasilnya. Dari situ saya dikit-dikit tahu gitu ya, belajar tiap malam gitu ya, tahu lah. Orang tidur saya belajar ya, dalam jangka 2 bulan itu saya udah bisa dikit-dikit gitu. Kan kalau misalkan di itu ya, orang tuh itu kok nggak bisa gitu. Itu jadi jadi omongan gitu ya. Nah, di situ saya mikir gimana saya caranya biar bisa. Nah, saya dari situ ya belajar gitu ya, kalau mau tidur bangun malam gitu ya. Ya dari situ ya udah lumayan lah, itu dari segi bahasa. Terus dari segi pekerjaan ya di sana juga diajarin ya, ngepel apa gitu, jaga pasien caranya gimana gitu, suntik insulin itu semuanya ada lengkap ya guys. Dari situ dari asrama itu. Nah, ini dari segi biaya ya. Segi biaya itu dari sana saya nggak bayar ya, bayarnya itu udah di Taiwan gitu ya, di waktu dulu ya, nggak tahu kalau sekarang ya. Cuman saya kayak ongkos jajan aja gitu yang di sana yang disediain itu, maksudnya yang kita bawa gitu ya, persiapan jajan gitu ya. Soalnya kan kita pergi medical terus pokoknya banyak dah, pasporan, teto, itu kan udah biaya sendiri gitu ya, jajannya gitu ya. Itu saya habis selama 4 bulan itu habis 6,5 juta saya sendiri. Soalnya saya air beli gitu ya, aqua gitu. Itu beli aqua itu selama 4 bulan itu, 4 bulan seminggu 2,5 juta saya cek gitu ya, iseng-iseng gitu ya. Pokoknya airnya beli gitu aja di sono. Kalau yang sisanya itu kan makan, kalau di sana kan ya ala kadar, namanya orang banyak ya. Kalau pengen enak ya kita beli sendiri guys. Ya saya itu lauknya itu beli sendiri gitu, cuma nasinya ngambil dari kantin gitu ya. Nah, proses dari situ selama 4 bulan seminggu ya digembleng lah, kalau bahasa kasarnya mah digembleng. Itu yang namanya berangkat ke luar negeri itu nggak sembarang gitu ya. Harus benar-benar mental, dipersiapkan mental gitu. Ya biar menghadapi kenyataan di luar negeri bagaimana gitu ya. Ya alhamdulillah sih saya sampai saat ini masih bertahan di Taiwan gitu. Itu banyak teman saya yang udah pada pulang juga, yang dari Cilacap juga. Itu barang itu masih udah pada nggak ada gitu ya. Satu asrama itu berangkatnya nggak, paling beda seminggu 3 hari gitu ya. Tapi yang berangkat pas barengan saya itu 4 orang ya. Yang di sini masih ada. Halo Fatih, halo Mbak Ningsi. Kalau yang satunya udah pulang.
udah pulang udah hampir 1 tahun lebih. Ya alhamdulillah sih masih bisa bertahan gitu ya. Ya mungkin ya dapat majikan baik gitu ya. Kalau di negara orang kan intinya kita dapat bos yang baik gitu aja. Nah, berarti saya kan dapat bosnya yang baik, alhamdulillah. Rezeki kita di Taiwan. Rezeki saya di Taiwan ya, guys. Nah, dari situ prosesnya kita menghadapi apa ya, orang Cina gitu kan, di sana udah di persiapan mental bener-bener. Jadi biasa aja, nggak usah cari muka, nggak usah kita sok pinter, nggak usah gimana-gimana, santai. Saya biasa aja, saya nggak bisa bahasa, enggak. Ya maksudnya kita bisa ngerawat pasien gitu ya, udah itu udah ya mungkin beda majikan beda kali ya. Ya kadang semuanya itu difokus harus semuanya sama TKW gitu ya. Kalau saya enggak kan, saya cuman rawat si ama aja, udah enggak ngapa-ngapain, enggak banyak kerjaannya, enggak sampai ngepel juga enggak. Ya ngepel ya tempat saya aja gitu berdua sama ama, udah. Ya alhamdulillahnya di situ. Mungkin kalau pekerjaannya berat saya juga nggak kuat, udah pulang lah. Nah, dari situ ya, kan di Taiwan itu ada ini ya, potongan. Kalau yang baru itu, kalau dulu itu saya waktu saya itu 9 bulan ya. 9 bulan itu dipotong sama ya kayak agensi lah. Udah lupa sih namanya apa ya. Pokoknya ada khusus gitu, kalau gaji kita tiap bulan tuh dipotong selama 9 bulan waktu zaman saya tahun 2015. Tapi sekarang nggak tahu sih peraturannya, mungkin beda. Nah, dari situ ke sini sampai ya udah 6 tahun lewat lah saya di sini di Taiwan. Tapi majikannya cuma ini. Kepake berarti ya. ini muka begini ya, apa? Saya nggak ini ya, apa ya? Kalau saya ya nggak dibuat-buat gitu. Bodoh amat gitu aja. Ya buktinya ya nasib-nasiban kali ya. Ya alhamdulillahnya saya ngerawat si ama ya mungkin baik lah. Kalau itu ya udah pergi kali. Mukanya biasa aja. Jangan kalau itu tuh jangan apa ya. Ya biasa aja gitu. Kita jangan terlalu kelihatan bodoh gitu. Jangan terlalu pura-pura apa ya. Jangan pintar. Kita pura-pura pintar aja. Kalau kelihatan ini jadi orang malah penasaran. Mendingan pura-pura aja. Gini, insinya saya ya. Kalau yang lain juga saya nggak tahu ya. Ini mah trik saya gitu. Ini saya nggak sombong ya. Saya sama majikan saya yang di sono, yang di TP, saya ngomongnya pakai bahasa Inggris. Padahal saya nggak tahu bahasa Inggris, tapi saya bisa gitu ya. Ya pura-pura aja guys, tapi paham gitu apa yang dia katakan, ya kita tahu gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu ya, dia bisa nyambung gitu ya. Saya bahasa Taiwan Mandarin nggak begitu menguasai. Ya ke pasar belanja ya belanja. Kata orang sih bisa, tapi kata saya biasa aja, nggak ini, nggak apa ya. Ya tahu banget sih enggak gitu ya. Taiwan itu kan bahasanya macam-macam, nggak satu aja. Itu kan kalau Mandarin itu, kalau itu nasional gitu. Orang nggak begitu banyak tahu, orang Taiwannya sendiri aja jarang tahu. Ya apa ya, liku-likunya mau ke Taiwan tuh guys ya. Ya ribet juga sih. Jadi nggak segampang apa ya, enak juga. ini mah santai aja ya saya ceritanya, waktu saya berangkat dari awal sampai menetap di Taiwan gitu ya, kontrak di Taiwan kerja ya, sampai sekarang. Ya alhamdulillah sih lancar gitu. Cuman modalnya apa, nekat.
sama pura-pura pintar. Kalau orang lain nggak tahu. Nah guys, cukup sampai di sini dulu ya video dari Atin Hartini Channel. Ini trik saya aja ya, jangan ini apa ya. Ya mohon dukungannya ya agar channel Atin Hartini cepat berkembang. Mohon share, like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum. Cayo.